Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Mulyana, NPM 333119020. Saya dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bubut konvensional. Sebelum kita masuk ke bubut konvensional, kita harus memahami dulu apa itu mesin. Mesin merupakan suatu alat yang dapat mempermudah pekerjaan manusia, khususnya di bidang keteknikan maupun produksi. Nah, mesin bubut ini merupakan salah satu dari sekian banyak mesin yang ada di dunia. Nah, mesin bubut merupakan suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong suatu benda kerja dengan cara memutar benda kerja tersebut. Prinsip yang dipunya oleh mesin bubut itu ialah benda kerja dicekam oleh pencekam dan diputarkan oleh spindle tersebut. Putaran yang dihasilkan itu berasal dari motor utama yang ditransmisikan energinya melalui gearbox atau roda gigi yang saling bersinggungan, dan terjadilah perputaran pada spindle tersebut. Nah, di sisi lain, pahat digerakkan secara manual maupun otomatis oleh operator yang akan mengenai bagian benda kerja, dan akhirnya terjadi penyayatan pada benda kerja tersebut. Nah, ini merupakan penampakan dari mesin bubut sendiri. Nah, ini bagian utamanya. Yang pertama itu ada kepala tetap, di mana berfungsi sebagai penyanggah dari spindle. Nah, spindle ini terhubung dengan pencekam. Nah, yang lingkaran ini. Nah, di mana ini nanti berfungsi untuk memutar dan mencekam dari benda kerja tersebut. Nah, selanjutnya ada kepala lepas. Ini terletak pada bagian kanan mesin dan dapat digerakkan maju mundur pada mejanya atau kanan kiri kalau dari sang operatornya itu, selama masih di dalam meja. Selain itu, kepala lepas berfungsi sebagai penyeimbang, di mana jika benda kerja ini terlalu panjang, jadi nanti sebagai titik tumpuan dari benda kerja tersebut. Selain itu juga dapat digunakan untuk menjepit mata bor jika mana dibutuhkan untuk membolongkan dari benda kerja tersebut. Selanjutnya ada eretan. Nah, eretan ini merupakan tempat sekaligus untuk perpindahan dari si pahat tersebut. Eretan ini terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu ada eretan bagian alas, di mana tempatnya itu paling bawah. Dia bergeraknya ke kanan ke kiri sama seperti kepala lepas. Nah, yang kedua ini ada eretan lintang. Nah, ini pergerakannya menjauhi atau mendekati dari si operator. Posisinya itu di antara eretan alas dan eretan atas. Dan yang terakhir ini ada eretan atas. Eretan atas ini dapat diputar 360 derajat dan dia juga merupakan tempat dari si pahat tersebut. Nah, seperti yang sudah kita singgung tadi, penjepit pahat. Nah, ini terletak pada eretan atas, dan jika dimaksimalkan fungsinya itu dapat menampung 4 pahat sekaligus bila mana dibutuhkan seperti itu. Oke, kita lanjut ke pahat alur, jenis-jenis pahat. Yang pertama itu ada pahat alur dalam, di mana berfungsi untuk membuat alur bagian dalam. Tentunya benda kerja sudah dilubangi terlebih dahulu. Selanjutnya ini ada pahat ulir. Nah, pahat ulir ini berfungsi untuk membuat ulir pada bagian permukaan benda kerja. Ada pahat alur. Nah, ini untuk membuat alur pada bagian permukaan benda kerja, di mana kita lihat secara geometri bentuknya agak tipis ya. Ini berfungsi untuk tidak terjepit akibat pemotongan benda kerja yang dilakukan oleh pahat tersebut. Terus ada pahat chamfer. Ini berfungsi untuk membuat chamfer atau menghaluskan dari si benda kerja agar tidak terkena pekerja ya. Terus ada pahat ulir dalam. Ini merupakan lawan dari pahat ulir luar, di mana untuk membuat ulir di bagian dalam benda kerja yang sudah dibolongi. Terus ada pahat muka. Nah, ini pahat muka ini berfungsi untuk penyayatan pada bagian muka atau bagian depan dari benda kerja. Pahat muka ini mempunyai sudut 55 derajat. Nah, untuk pahat bubut rata ini berfungsi untuk penyayatan pada bagian permukaan benda kerja. Nah, sudut yang terdapat pada pahat ini sebesar 80 derajat. Dan terakhir ada pahat bubut rata dalam. Nah, ini merupakan lawan dari pahat bubut rata yang sebelumnya itu.
dia di bagian dalam. Oke, di sini kita disediakan benda kerja yang dimana mempunyai panjang 136 mm dan diameternya 60 mm. Nah, diketahui pula di sini N sama dengan maksudnya ini N merupakan kecepatan mesin yang dimana jika menggunakan pahat rata itu hanya 440 rpm. Nah, sedangkan untuk alur ini lebih kecil lagi, dia hanya 220 rpm. Kemudian ada S. S ini merupakan kecepatan asutan yang dihasilkan, yaitu sebesar 0,09, dan T merupakan kecepatan ketebalan makan yang dapat dilakukan oleh si pahat itu sebesar 0,5 mm. Oke, langkah pertama itu kita mempersiapkan benda kerjanya, yaitu berupa aluminium silinder pejal yang bisa kita lihat pada layar ini. Nah, pada tahap 1 itu yaitu pembubutan alur. Nah, pembubutan alur ini ada perhitungannya dulu. Yang pertama itu I, itu merupakan intensitas pemakanan. Nah, ini rumusnya di awal dikurang di akhir dibagi T. Kita dapatkan 80. Nah, untuk T ini, T besar ya. T besar ini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu tahap tersebut. Rumusnya itu panjang dari benda dikali I yang tadi intensitas makanannya dibagi S itu merupakan kecepatan asutan dan N itu merupakan kecepatan dari mesinnya tersebut. Nah, untuk menyelesaikan tahap 1 ini dibutuhkan waktu 52,52 menit. Nah, tahap selanjutnya itu pembubutan rata, di mana I-nya itu dapat 40 dan waktu yang dibutuhkan itu 20,20 menit. Nah, tahap ketiga itu pembuatan tirus. Nah, I yang didapatkan ini sama seperti sebelumnya 40 dan waktu yang dibutuhkan juga sama 20,20 menit. Tetapi yang membedakannya dia harus dicari sudut kemiringan dulu karena kita ingin buat tirus. Nah, rumusnya ini alfa sama dengan diameter awal dikurangi diameter akhir dibagi 2 kali panjang tersebut. Dapatlah setengah. Nah, maka nilai dari kemiringannya itu merupakan arstan dari setengah tersebut, yaitu 26,57 derajat. Nah, selanjutnya ini ada tahap keempat, pembubutan rata. Yang didapat itu 20 dan waktu yang dibutuhkan itu 32,21 menit. Nah, untuk tahap 5 itu pembubutan tirus. Nah, yang dibutuhkan itu 20 dan waktu yang dibutuhkan itu 20,20 menit juga. Nah, untuk kemiringan yang dibutuhkan ini lebih kecil. Ini hanya 7,13 derajat. Nah, yang terakhir ini tahap 6, pembubutan alur. Nah, ini tahap alur ini membutuhkan waktu selama 18,38 menit. Sedangkan I-nya itu 28. Nah, dari sekian seluruh proses permesinan yang telah kita jalani, didapatkanlah waktu total proses pembubutan, yaitu selama 164,51 menit. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang salah atau ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.